Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tonsilitis. Jadi, tonsilitis ini adalah peradangan tonsil palatin yang suatu bagian dari cincin Wilder. Cincin Wilder ini terbentuk atas susunan kelenjar limfa yang tersedia di dalam rongga mulut. Untuk etiologinya sendiri, tonsilitis ini disebabkan oleh bakteri, yaitu yang pertama ada Streptococcus beta hemolyticus, lalu yang kedua ada Streptococcus viridans dan Streptococcus pyogenes. Ketiga bakteri ini merupakan penyebab paling banyak pada tonsilitis. Untuk faktor risikonya sendiri, dia ada tiga. Yang pertama alergi, lalu pengaruh iklim dan cuaca, dan yang terakhir adalah lingkungan. Yang selanjutnya ada manifestasi klinis. Jadi, investasi klinis tonsilitis ini dapat berbeda-beda tergantung klasifikasinya. Yang pertama ada tonsilitis akut. Tonsilitis akut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tonsilitis viral dan bakteri. Untuk tonsilitis viral ini, untuk gejalanya sendiri, dia ini lebih seperti common cold yang disertai dengan nyeri tenggorokan. Lalu untuk penyebab yang paling banyak adalah virus Epstein-Barr. Lalu selanjutnya tonsilitis bakteri. Tonsilitis bakteri ini tanda dan gejalanya dia ini ada masa inkubasi selama 2 sampai 4 hari. Dan tanda dan gejala yang paling sering atau yang paling banyak ditemukan adalah nyeri pada tenggorokan dan nyeri saat menelan. Lalu demam, tubuh lalu demam, lalu rasa lemas, rasa nyeri sendi-sendi, tidak nafsu makan dan rasa nyeri telinga atau otalgia. Selanjutnya ada tonsilitis membranosa. Tonsilitis membranosa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tonsilitis difteri. Untuk gejala umumnya sendiri yaitu kenaikan suhu tubuh. Lalu ada nyeri kepala, tidak nafsu makan, badan lesu atau lemas, nadi melambat, lalu nyeri saat menelan. Dan untuk gejala lokalnya sendiri, yaitu tonsil terlihat membesar yang ditutupi bercak putih kotor yang makin lama semakin luas dan dia akan bersatu membentuk membran semu. Lalu ada tonsilitis septik. Tonsilitis septik ini penyebabnya adalah berasal dari Streptococcus hemolyticus yang tersedia dalam susu sapi sehingga dapat menimbulkan epidemi. Lalu yang terakhir, simptomatis ulceromembranosa. Nah, untuk simptomatitis ulceromembranosa ini gejalanya yaitu demam dengan suhu sekitar 39 derajat Celcius, lalu nyeri kepala, badan lemah, dan terkadang terdapat gangguan pencernaan. Lalu ada rasa nyeri pada mulut, hipersalivasi, lalu gigi dan gusi mudah berdarah. Lalu yang terakhir ada penyakit kelainan darah. Tidak jarang tanda pertama yaitu leukemia akut. Lalu ada infeksi nukleus, timbul dofaring atau tonsil yang tertutup membran semu. Selanjutnya ada tonsilitis kronik. Tonsilitis kronik ini tanda dan gejalanya yaitu eh, pada pemeriksaan terlihat tonsil membesar dengan permukaan yang tidak rata. Terdapat kriptus melebar dan beberapa kripti terisi oleh detritus. Lalu ada terasa mengganjal di tenggorokan, tenggorokan terasa kering dan napas berbau. Selanjutnya ada patofisiologi. Salah satu garis pertahanan pertama tubuh adalah tonsil. Virus yang tumbuh di membran mukosa dan kemudian menciptakan fokus infeksi dapat dengan mudah menyebabkan peradangan dengan menempel pada tonsil dengan antigen, yaitu inhalan maupun ingestan, menyebabkan resistensi berkembang di dalam tubuh. Keadaan ini akan semakin parah jika daya tubuh penderita menurun sebab peradangan virus sebelumnya. Tonsilitis tonsilitis akut sendiri yaitu penularannya terjadi melalui droplet
kuman menginfiltrasi lapisan epitel. Kemudian, jika epitel terkikis, maka jaringan limfosit superficial bereaksi, sehingga terjadi pembegakan radang dengan infiltrasi leukosit polimorfonuklear. Secara patologi, adanya peradangan dari jaringan pada tonsil. Terdapat kumpulan leukosit, sel epitel yang mati, dan bakteri patogen dalam kripta. Terdapat fase patologis, yaitu peradangan di daerah tonsil saja, ataupun pembentukan eksudat, selulitis tonsil, pembentukan abses peritonsiler, dan nekrosis jaringan. Selanjutnya, untuk tonsilitis kronik. Tonsilitis kronik ini proses radang yang muncul maka selain epitel mukosa juga timbul limfosit terkikis. Sehingga pada proses penyembuhan jaringan limfoid digantikan oleh jaringan parut yang akan mengalami penurunan sehingga ruang kripti membesar. Secara klinis, kripti terlihat disisi oleh distirus. Proses perjalanannya terus dia sehingga menembus kapsul tonsil dan akhirnya mengeluarkan pelekatan dengan jaringan di sekitar fossa tonsillaris. Untuk anak-anak, proses ini disertai dengan pembesaran kelenjar limfa dengan submandibular. Selanjutnya ada tata laksananya. Tata laksana tonsilitis ini ada penata laksanaan tonsilitis akut, penata laksanaan tonsilitis kronis, dan tonsilektomi. Pelaksanaan tata laksana dari tonsilitis akut ini yang pertama antibiotik golongan penisilin atau sulfanamid selama 5 hari dan obat kumur atau obat isap dengan desinfektan. Bila alergi dengan diberikan eritromisin atau clindamycin. Lalu antibiotik yang adekuat untuk mencegah infeksi sekunder seperti kortikosteroid untuk mengurangi edem pada laring dan obat simptomatik. Pasien diisolasi karena menular. Tirah baring untuk menghindari komplikasi kantung selama 2-3 minggu atau sampai hasil usapan tenggorokan 3 kali dan hasilnya negatif. Lalu yang terakhir ada pemberian antipiretik. Untuk tonsilitis kronik, tata laksananya yang pertama, terapi lokal untuk higien mulut dengan obat kumur atau hisap. Lalu, terapi radikal dengan tonsilektomi bila terapi medikamentosa atau terapi konservatif tidak berhasil. Untuk tonsilektomi yaitu adalah peradangan tonsil. Dilakukan jika tonsilitis terjadi sebanyak 7 kali atau lebih per tahunnya. Lalu tonsilitis terjadi sebanyak 5 kali atau lebih per tahunnya dalam kurun waktu 2 tahun. Tonsilitis terjadi sebanyak 3 kali atau lebih per tahun dalam kurun waktu 3 tahun dan tonsilitis tidak memberikan respon terhadap pemberian antibiotik. Untuk komplikasinya sendiri ya ada 3 yaitu abses pertonsiler, otitis media akut, dan mastoiditis akut. Lalu untuk prognosisnya sendiri, prognosis untuk tonsilitis atau radang amandel umumnya baik dan tergantung pada penyebab dan kondisi kesehatan umum pasien. Untuk prognosis yang baik sebagai besar kasus terutama yang disebabkan oleh virus sembuh tanpa komplikasi. Dan pasca pengobatan, dia dengan pengobatan yang tepat, prognosis untuk tonsilitis bakteri sangat baik. Lalu ada intervensi bedah. Intervensi bedah ini adalah bisa dibilang sudah memasuki komplikasi, yaitu tonsilektomi. Dapat memberikan bantuan signifikan bagi mereka dengan tonsilitis kronis atau berulang dan meningkatkan kesulitan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.